apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Anggota DPRD Prabu Mulih abai saat tenaga honorer sampaikan keluhan hingga pingsan. Mantan Wali Kota Palembang Harno Joyo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde. Diduga akibat konsleting listrik 5 peta kantin di SMP Negeri 4 Kota Palembang terbakar. Ratusan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendatangi gedung DPRD Prabu Mulih. Memprotes hasil seleksi P3K yang dinilai tidak adil, aksi protes ini berlangsung emosional sehingga menyebabkan seorang peserta jatuh pingsan. Aksi protes berlangsung emosional hingga membuat seorang peserta jatuh pingsan. Sebanyak 154 pegawai harian lepas atau PHL yang tergolong dalam kategori R2 dan R3 Kota Prabu Mulih ini mendatangi gedung DPRD Kota Prabu Mulih Senin pagi. Para honorer ini menyuarakan kekecewaan atas seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK yang dinilai tidak adil. Sebab hasil seleksi P3K kali ini dinilai tidak mencerminkan kemampuan dan kompetensi dari peserta seleksi. Mereka juga mempertanyakan mengapa justru banyak tenaga honorer baru yang diseleksi dan terpilih sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Sedang mereka yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun justru tersingkir. Tolong bukakan formasi kami, optimalisasikan kami yang 154 siswa sesuai jabatan kami yang kami lamar. Minta tolong ke pemerintahan. Belum ada tindak lanjut lagi dari pemerintah. Masa kerja kami selama sudah 17 tahun. Bakalkan 2 tahun lagi pensiun Bapak Sudarmono. Mata aku nela dikit lagi leman nangis nasib kami. Ninggalkan anak pegawai malam, dinas sore hujan panas. Nak kata motor ditinggal ke bis kami. Dari rumah sakit umum RSUD. Dikit formasinya. Ngapo kami pegawai diperlukan. Para honorer berharap DPRD Prabu Mulih dan pemerintah Kota Prabu Mulih dapat memperjuangkan nasib mereka menjadi pegawai P3K di periode berikutnya. Mereka kecewa karena tidak ada satupun anggota DPRD Prabu Mulih yang menemui mereka. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Mantan Wali Kota Palembang Harno Joyo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang oleh Kejaksaan Tinggi. Harno Joyo pun langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo, Palembang. Pak, uangnya untuk apa, Pak? Uangnya untuk apa, Pak? Pak. Menggunakan rompi berwarna merah, mantan Wali Kota Palembang Harno Joyo keluar dari ruang pidana khusus Kejati, Sumatera Selatan pada Senin sore. Harno Joyo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Jaksa penyidik langsung melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo, Palembang. Harno Joyo ditetapkan sebagai tersangka setelah jaksa penyidik menemukan cukup bukti yang mengindikasikan keterlibatannya. Ia diduga terlibat dalam penerbitan Parwali terkait pemotongan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan atau BPHTB yang tidak semestinya. Pemotongan tersebut diberikan kepada PT Magna Bitum yang tidak layak mendapatkan keringanan pajak. Masih daripada wali kota ini, beliau selaku wali kota itu menetapkan status gedung Pasar Cinde itu sebagai cagar budaya. Kemudian dia tersangka juga mengeluarkan peraturan wali kota tentang pemotongan biaya BPHTB yang tidak sebagaimana mestinya.
sehingga negara dalam hal ini mengalami kerugian. Hari ini saya ditetapkan tersangka, ya, ini mungkin salah satu bentuk saya sebagai pimpinan tanggung jawab terkait dengan pembangunan pasar. Pak, terima duit nggak Pak? Aliran Pak, uang Pak? Iya. Pak, terima uang nggak Pak? Kita terima uang Pak. Saya mohon maaf pada masyarakat. Pak, Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan 4 orang tersangka atas kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Mereka adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Kepala Cabang PT Magna Bitum Raimar Yosnaidi, Direktur PT Magna Bitum Adlin Tando, dan Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah Edi Hermanto. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pelaku penganiayaan tetangga menyerahkan diri ke polisi. Sebelumnya pelaku yang bernama Taproni aniaya korban bernama Ferry hingga hilang nyawa. Kasus ini dilatar belakangi rasa sakit tersangka terhadap korban yang sering menerima ancaman. Taproni datang bersama keluarganya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia telah menikam korban yang bernama Muhammad Ferry dengan menggunakan sebilah pisau hingga harus kehilangan nyawa. Adapun motif dari kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati tersangka terhadap korban. Pasalnya korban pernah menganiaya keluarganya dan kerap mengancam tersangka bila berpapasan di jalan. Terakhir keduanya terlibat pertengkaran saat bertemu di Desa Sukaraja Lama, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada 23 Juni lalu. Mungkin takut menenangkan diri di sana. Setelah itu kami langsung mendekati korban, menghimbau kegiatan kami agar tidak terjadi perkara susulan karena serahkan perkara ini ke pihak kepolisian. Setelah itu kami juga menghimbau warga tersangka agar tersangka menyerahkan diri. Alhamdulillah 2 hari setelah itu tersangka menyerahkan diri, datang ke Polsek Indralaya didampingi oleh istrinya. Polisi kini masih mencari keberadaan barang bukti berupa pisau yang sempat dibuang tersangka di perairan Sungai Ogan. Atas perbuatannya tersangka terancam kurungan 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang pria di Kota Palembang jadi korban penyiraman air keras. Akibatnya korban yang menderita luka bakar di wajah. Keluarga korban yang tidak terima melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Perempuan bernama Zakiah ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ia melaporkan kasus dugaan penyiraman air keras yang menimpa adik kandungnya Muhammad Junaidi. Atas kejadian itu, korban menderita luka bakar serius di wajah hingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Insiden bermula saat korban tengah berada di Jalan Letu Karim Kadir, Gandus, Palembang pada Sabtu pekan lalu. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil tiba-tiba dipanggil pelaku yang telah menunggu di atas sebuah sepeda motor. Pelaku lalu mendekati korban dan langsung menyiramkan air keras ke wajah korban hingga korban pun mengerang kesakitan. Kejadiannya di Gandus. Pas dia disiram cukup parah itu, dianya lagi apa ya? Dia lagi nak menuju ke mobil. Pelaku sudah ada di motor. Dipanggil lagi. Sudah tuh itulah terjadi penyiraman. Sebelumnya pernah ribut dah pelaku sama? Enggak. Belum pernah ribut. Pernah terdengar. Tapi memang kenal ya? Kenal ya. Luka apa yang dialami oleh adik itu? Mato dek. Mato sampai belum bisa teputih. Mato itu belum bisa jingok. Ayo. Kuping sama hidungnya belum bisa napas. Jadi napasnya dari mulut. Belum diketahui motif pelaku sampai tega menyiramkan air keras ke arah korban. Pelaku diketahui saling mengenal dengan korban. Keluarga kini hanya bisa berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah sepeda motor berboncengan 3 bersenggolan dengan sebuah truk. Akibatnya 1 orang penumpang sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sementara sopir truk yang kabur masih dalam pengejaran polisi.
Keluarga dari remaja bernama Om Ratul ini menangis histeris. Mereka tak percaya putri mereka tewas usai alami kecelakaan di Jalan Kimuara Ogan, Kertapati, Palembang pada Minggu sore. Kecelakaan motor ini bermula saat korban berboncengan 3 sepeda motor bersama temannya melaju dari arah Nilakandi menuju Simpang Sungki, Kertapati. Namun naas saat hendak mendahului kendaraan di depannya, sepeda motor yang ditumpangi korban bersenggolan dengan truk hingga korban terjatuh ke kanan dan tubuhnya terlindas roda truk. Sementara 2 rekan korban berhasil selamat dan hanya mengalami luka lecet. Jatuh kanan, korban jatuh ke kanan. Jadi dua-duanya luka ringan, yang satu meninggal. Ya kami cari masih anak-anak itu keluar main-main intinya nih. Main-main. Ngomong kemana ya? Tidak ngomong kemana, pokoknya nak keluar itu nah. Kalau memang dia misal mau ke arah keluar jalan bisa ini tidak pernah disuruh istilahnya. Balik mana Pak? Balik Sungai Bayo RT 0. Polisi saat ini masih mencari keberadaan sopir truk yang menghilang usai kejadian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.